Om Swastiastu. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi konflik sosial. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imode Widawisa absen 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dari pengertian dan ciri-ciri dari konflik sosial. Konflik adalah sebuah kondisi saat ada dua atau lebih pandangan, keinginan, kepercayaan, kepentingan, nilai, atau kebutuhan yang berbeda, berseberangan, tidak sejalan, atau tidak selaras. Adapun ciri-ciri dari konflik sosial yaitu yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua, latar belakang nilai perbedaan. Yang ketiga, adanya pencapaian tujuan tertentu. Yang keempat, yaitu bertentangan dengan integrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dania. Terima kasih Wahyu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bentuk konflik sosial. Konflik sosial diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, konflik berdasarkan dampaknya. Konflik dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Berdasarkan dampaknya, konflik dibedakan menjadi konflik konstruktif dan konflik destruktif. Yang pertama, konflik konstruktif. Anda terbiasa melakukan diskusi di kelas, bukan? Dalam kegiatan diskusi, sering terjadi perbedaan pendapat dan cara berpikir. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar. Perbedaan pendapat dan cara berpikir dalam menghasilkan sudut pandang beragam untuk menyelesaikan masalah, serta menghasilkan konsensus atau kesepakatan bersama. Kondisi ini menunjukkan konflik tidak selalu menimbulkan dampak negatif. Perbedaan pendapat dalam diskusi konflik juga dapat menimbulkan dampak positif bagi semua pihak atau merupakan contoh konflik konstruktif. Fotografer Duty Eni. Kata disebut konflik konstruktif. Konflik konstruktif adalah konflik yang berdampak positif dan prosesnya mengarah pada upaya mencari solusi bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Pihak yang terlibat konflik sering menyadari terjadinya konflik dan merespons secara positif. Yang kedua, konflik destruktif. Sebagian besar konflik cenderung mengarah pada konflik destruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang mengarah pada upaya saling mengalahkan atau menghancurkan pihak lain dan berdampak negatif bagi para masyarakat. Sebagai contoh, tawuran antar pelajar, bentrok warga, dan konflik antar suku. Ciri-ciri konflik destruktif yaitu terjadi kekerasan fisik maupun psikis, menimbulkan kerusakan dan kerugian material, menimbulkan korban jiwa dan hilangnya harta benda, serta menimbulkan keresahan masyarakat. Yang kedua, konflik berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, konflik dapat dilihat dari pelaku atau pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan subjeknya, bentuk konflik meliputi konflik interpersonal, konflik intrapersonal, konflik individu dan kelompok, serta konflik antar kelompok. Untuk mengetahui bentuk konflik berdasarkan subjeknya. Yang ketiga, konflik berdasarkan skala wilayahnya. Konflik dapat terjadi pada lingkup suatu daerah, negara, ataupun antar negara, itu global. Berdasarkan skala wilayahnya, konflik dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, konflik lokal adalah konflik yang melibatkan individu atau kelompok dalam wilayah relatif sempit. Konflik lokal melibatkan masyarakat dari daerah yang berdekatan, seperti satu lingkungan, satu desa, satu kompleks, satu kelurahan, atau satu kecamatan. Konflik nasional adalah konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat dalam suatu negara. Konflik ini melibatkan massa dengan jangkauan lebih luas daripada konflik lokal. Selanjutnya, konflik internasional adalah konflik yang terjadi antar dua negara atau lebih. Contohnya, konflik internasional antara lain konflik antar Indonesia dan Malaysia terkait sengketa kepemilikan wilayah Sipadan dan Linggitan, konflik antar India dan Tiongkok, konflik antar negara ASEAN dengan Tiongkok, serta konflik Rusia dan Ukraina terkait sengketa wilayah. Yang keempat, konflik berdasarkan cakupannya. Berdasarkan cakupannya, konflik dapat terjadi dalam struktur sosial berdasarkan kedudukan pelaku yang terlibat. Konflik berdasarkan cakupan terdiri atas konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antar pihak yang memiliki derajat atau kedudukan yang berbeda dalam struktur masyarakat. Selanjutnya ada konflik rasial. Pada dasarnya, konflik rasial termasuk ke dalam konflik yang tergolong
karena himpunan orang-orang yang memiliki ras sama merupakan salah satu jenis kelompok sosial. Konflik rasial biasanya terjadi saat kedua kelompok ras yang berselisih, baik karena adanya kepentingan ataupun perbedaan kebudayaan dan perbedaan visi di antara mereka. Terima kasih. Nah, setelah memahami apa itu konflik, saya Nyoman Asaka Putri, nomor absen 22, akan menjelaskan apa itu kekerasan. Kekerasan merupakan lanjutan dari konflik yang tidak diselesaikan dengan baik. Pihak-pihak yang terkait dengan konflik biasanya menyerang lawannya dengan berbagai cara. Nah, meskipun demikian, tidak semua konflik berujung dengan kekerasan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan yang pertama ada berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, bisa dilihat dari pelaku atau orangnya. Seperti kekerasan individu. Kekerasan individu biasanya dilakukan secara langsung atau tidak langsung dari individu ke individu yang lainnya, yang biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif biasanya dilakukan oleh sekelompok orang ke individu atau ke kelompok lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisna. Baik, terima kasih Asaka. Di sini si Kadek Krisna Wahyudi akan melanjutkan materi mengenai bentuk kekerasan berdasarkan cara dan bentuknya. Yaitu berdasarkan bentuknya, kekerasan dibedakan menjadi 4, yaitu kekerasan fisik, kekerasan non-fisik, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan sentuhan fisik antara pelaku dan korban menggunakan benda atau salah satu anggota tubuh yang mengakibatkan korban dapat mengalami luka atau cacat, bahkan meninggal dunia. Tindakan menginjak kaki, mencubit, dan memukul juga dapat dikategorikan dalam bentuk kekerasan fisik. Kemudian yang kedua adalah kekerasan non-fisik. Kekerasan non-fisik adalah kekerasan yang tidak dapat dilihat karena dilakukan tanpa adanya sentuhan fisik antara pelaku dan korban. Bentuk kekerasan non-fisik meliputi kekerasan verbal dan kekerasan psikologis atau psikis. Kekerasan verbal merupakan kekerasan yang dilakukan secara lisan menggunakan kata-kata. Sebagai contoh, membentak, memaki, menghina, memfitnah, menyebarkan gosip, ataupun menuduh seseorang. Itu termasuk ke kekerasan verbal. Kemudian yang kedua, kekerasan psikologis atau kekerasan psikis adalah kekerasan yang tidak terlihat nyata seperti kekerasan fisik karena memiliki saran dan jiwa rohani dan mental seseorang. Sebagai contoh, memandang penuh ancaman, perundungan, mengucilkan, indoktrinasi, intimidasi, fitnah, dan tindakan yang lain yang dapat menyerang psikologis seseorang. Kemudian yang ketiga, kekerasan struktural. Menurut Johan Galtung, kekerasan struktural merupakan kekerasan yang terjadi secara tidak langsung dikarenakan telah terbentuk dalam sistem sosial tertentu. Selain menggunakan sistem, kekerasan struktural dapat dilakukan melalui kebijakan, hukum, kegiatan ekonomi, atau tata kebiasaan masyarakat. Kekerasan struktural pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda tidak memberikan hak pendidikan kepada masyarakat Indonesia secara merata. Hanya masyarakat dari kalangan tertentu saja yang dapat mengakses pendidikan. Kalangan tersebut yaitu golongan bangsawan yang memiliki sawah-sawah dan perkebunan serta bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian yang keempat ialah kekerasan kultural. Kekerasan kultural ini merupakan kekerasan yang disebabkan oleh kultur atau budaya suatu masyarakat, yang peraturan ini berkaitan dengan peraturan adat istiadat bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap aturan yang telah disepakati. Kekerasan kultural ini sering tidak disadari dan bahkan digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Sebagai contoh, budaya adat suatu masyarakat memperbolehkan melakukan kekerasan fisik terhadap anggota masyarakat yang terbukti melakukan penyimpangan sosial. Meskipun tergolong sebagai kekerasan, masyarakat akan melaksanakannya karena menjadi bagian dari adat istiadat yang telah disepakati bersama. Suatu kelompok yang membenci kelompok lain karena stereotip termasuk bentuk kekerasan kultural. Stereotip umumnya diciptakan secara subjektif oleh kelompoknya sendiri. Oleh karena itu, kekerasan kultural terjadi sebagai hasil konstruksi masyarakat. Di sini, saya akan melanjutkan materi dari Krisna, yaitu bentuk konflik
berdasarkan caranya. Berdasarkan caranya, kekerasan dapat terjadi secara langsung atau direct violence dan tidak langsung atau indirect violence. Yang pertama itu kekerasan langsung atau direct violence. Kekerasan langsung adalah tindakan menyerang fisik atau psikologi seseorang melalui kontak secara langsung yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh korban. Contohnya itu ada pemukulan, penganiayaan, pembunuhan, ancaman, dan intimidasi yang menyebabkan ketakutan. Kekerasan tidak langsung atau indirect violence. Kekerasan tidak langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain menggunakan perantara atau media tertentu tanpa bertemu atau terlibat secara langsung dengan korban. Contohnya itu adalah tindakan perundungan atau bullying melalui media sosial dan meneror seseorang melalui telepon seluler.